Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah yang boleh tetap diberikannya bagi kita dan buat kerinduannya untuk tetap boleh bersama-sama beribadah di dalam saat teduh bersama kita pada pagi ini. Kita yakin dan percaya bahwa anugerah Allah yang akan terus menerus hadir di dalam kehidupan kita, yang akan boleh menolong kita, bahkan yang akan boleh memberkati kita. Yang pada saat ini hadir, harapan kami untuk minggu depan kiranya kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan. Kita akan memulai ibadah kita mau angkat lagu pujian kepada Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kemurahan yang boleh Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita angkat pujian kita. Dari
ini kita akan boleh dikuatkan dan diteguhkan dengan kebenaran dari firman Tuhan yang akan boleh mengawali kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita terlebih dahulu merendahkan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah atas karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang begitu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sungguh menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan anugerah-Mu dengan memberikan bagi kami berbagai-bagai kebaikan kemurahan di dalam kehidupan kami. Ketidaklayakan kami untuk dapat menerima itu karena keberdosaan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan, Engkau boleh tetap menyatakan itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, pada saat ini biarlah kiranya Tuhan seluruh kehidupan kami pada hari ini, kami merindukan bahwa Engkau yang akan boleh memimpin melalui Roh Kudus-Mu ya Allah, melalui Roh Allah yang akan boleh tetap menjaga, memeliharakan kami, sehingga kami Tuhan mampu untuk dapat mengikuti, dan kami mau dipimpin oleh Roh Allah di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami mengikuti Roh Allah di dalam kehidupan kami, maka kami akan memperoleh ketenangan, kedamaian. Kami akan memperoleh sukacita, sebab kami sudah menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini biarlah kiranya Tuhan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan sapaan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Roh Allah yang boleh bersama-sama dengan dia, yang akan boleh meneguhkan, bahkan yang akan boleh menolong, menguatkan, bahkan yang akan boleh memberkati seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai firman Tuhan kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Mari kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya akan membacakannya bagi kita. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, itu ayat yang 14. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita bertema dipimpin oleh Roh Allah. Itu adalah tema kita pada pagi hari ini, ya. Dipimpin oleh Roh Allah. Nah, tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, semua yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Jadi, jikalau hidupmu Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Allah, ya siapapun engkau, maka pada saat itu engkau adalah anak Allah. Ya. Jadi setiap kita, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka pada hakikatnya dia adalah anak-anak Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adanya sebuah perbedaan ataupun perbandingan yang besar, ya kan? Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah dengan hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, hidup anak Allah dan hidup tidak anak Allah, ya kan? Ini merupakan dua hal yang real yang saling bertolak belakang, ya. Ketika engkau memang hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka pada saat itu engkau adalah anak Allah, ya. Jikalau hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, bukan berarti ya Bapak Ibu, ya kita jadi macam mana enggak, tapi seluruh kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, ya. Bukan pabadiah-badiahon, bukan sosok baik, ya kan, tetapi kenyataannya busuk. Bukan begitu yang mau dimaksud dipimpin oleh Roh Allah tadi Bapak Ibu. Memang kehidupannya, ya,
Setiap dia ingin mengambil sebuah keputusan, setiap dia ingin membuat sebuah pekerjaan, maka dia selalu terlebih dahulu bertanya kepada Allah. Ya. Itulah yang menandakan bahwa dia benar, bahwa dia memang benar-benar dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga terdapat sebuah kedekatan ataupun keintiman Bapak Ibu antara dirinya dengan Allah. Ya, ada sebuah kedekatan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, situasi ini berbeda ataupun berbanding terbalik dengan orang yang hidup tidak dipimpin oleh Roh Allah. Maka kehidupannya, aktivitasnya akan menampilkan kehidupan yang mencerminkan dunia. Ya. Kehidupan yang akan ditampilkan, kehidupan yang akan ditunjukkannya Bapak Ibu adalah kehidupan yang berdasarkan keinginan hatinya. Bukan keinginan Tuhan lagi yang dia tampilkan, tetapi keinginan untuk memuaskan egonya, untuk memuaskan hatinya, untuk memuaskan nafsunya. Itu yang sedang dilakoni dan dikerjakannya Bapak Ibu. Itu sangat beda sekali Bapak Ibu. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah dengan hidup yang dipimpin oleh keinginannya jauh sekali Bapak Ibu. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan yang boleh kita baca tadi dalam Roma 8 ayat 14, ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah yang disebut dengan anak Allah. Anak Allah itu beda Bapak Ibu dengan orang Kristen. Ya. Orang Kristen bisa saja dengan menyebut nama Allah, ya Tuhan, ya kan? Orang Kristen bisa saja berdoa, orang Kristen bisa saja datang beribadah, orang Kristen bisa saja melakukan apapun Bapak Ibu. Tetapi apakah dia menjadi anak Allah? Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Anak Allah itu berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu tidak ada garansi bahwa dia akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupannya. Ya kan? Di rumah Bapakku banyak tempat, ya kan? Allah berkata demikian, Yesus berkata demikian. Ya. Kita akan menerima semuanya itu Bapak Ibu kalau kita ini menjadi anak Allah. Lalu bagaimana caranya menjadi anak Allah Bapak Ibu? Caranya menjadi anak Allah adalah bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah. Tidak ada cara lain. Seluruh kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh Allah Bapak Ibu. Maka untuk itu di sini, ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah itu, maka segala sesuatu perbuatan dan tindakan yang kita perbuat itu selalu kita bertanya kepada Allah. Semua perbuatan tindakan yang kita lakukan selalu mencerminkan kita sudah bertanya dengan Allah terlebih dahulu. Bukan berdasarkan seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, untuk memuaskan dirinya, untuk memuaskan hatinya, ya. Bahkan dia mengambil sebuah kebijakan, keputusan hanya untuk memuaskan emosinya. Pertanyaannya, apakah memang benar demikian anak Allah? Apakah memang benar demikian anak-anak Allah? Nah, yang kedua Bapak Ibu, perbedaan orang yang hidup di dalam roh yang boleh kita baca dari Bapak Ibu pada ayat yang ke-15, ya. Perbedaan antara orang yang hidup dalam roh ataupun perbedaan antara orang yang disebut dengan anak Allah dengan orang yang tidak anak Allah, Bapak Ibu, yang pertama yang bisa kita lihat bahwa orang yang hidup dalam roh Allah, dalam bimbingan roh Allah, maka firman Tuhan berkata Bapak Ibu, dia tidak lagi takut. Ya, itu secara sederhana. Dia tidak takut lagi Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Dia tidak takut, dia rasa cemasnya itu sudah mulai hilang Bapak Ibu. Karena apa? Dia dipimpin oleh roh, roh yang bersama-sama dengan dia. Berbeda Bapak Ibu dengan orang yang hidup tanpa Roh Kudus itu tadi, tanpa bimbingan daripada Roh Kudus tadi, maka dia mengalami kehidupan yang namanya takut, depresi, cemas, gelisah. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam saat konteks itu tadi, engkau berada di posisi mana? Apakah kecemasan, ketakutan, kegelisahan sedang melanda dalam hidupmu? Apakah ketakutan-ketakutan itu sedang menggerogoti kehidupanmu? Hati-hati Bapak Ibu.
Jangan-jangan engkau sedang dipimpin, ya, jangan-jangan engkau sedang dibuai, jangan-jangan engkau sedang terbelenggu oleh dosa. Ya. Sebab jikalau pada saat ini engkau sedang mengalami yang namanya ketakutan itu, pada saat itu juga berarti engkau sedang diperbudak oleh dosa. Ya Bapak Ibu. Dosa membuat kita dipenuhi dengan rasa takut. Dosa membuat kita dipenuhi dengan rasa gelisah. Dosa membuat kita Bapak Ibu dihinggapi dengan rasa-rasa yang lain-lain. Sehingga tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Karena apa? Kita dipenuhi yang disebut namanya rasa takut tadi. Jikalau itu sedang engkau alami, saya mau katakan engkau sedang dibelenggu dan diperbudak oleh dosa. Engkau sedang diperbudak oleh dosa. Engkau adalah budak dosa. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak ada lagi rasa takut dalam kehidupannya. Dia tidak khawatir makanannya cukup atau tidak. Dia tidak cemas lagi. Apa yang harus dia makan, apa yang harus dia penuhi, apa yang harus dia miliki, dia tidak khawatir lagi Bapak Ibu. Inilah yang membedakan orang yang hidup di dalam Roh Allah tadi dengan yang tidak dipimpin oleh Roh Allah tadi Bapak Ibu. Kecemasan di dalam dirinya itu tadi yang terus menggerogoti dia, kecemasan yang ada dalam dirinya tadi akan terus menerus hadir di dalam kehidupannya, membuat dia mulai meragukan pertolongan Tuhan. Apakah kita meragukan pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya? Apakah kita meragukan bahwa Allah tidak akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan? Apakah Allah tidak sanggup mendatangkan kebaikan, bahkan mujizat-mujizat itu dalam kehidupan kita? Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari menjalani kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita menjalani kehidupan kita ini bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Allah, bahwa Allah lah yang memimpin kehidupan kita sehingga tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi roh ketakutan, tidak ada lagi roh itu. Yang ada hanya roh damai sejahtera, sebab Allah yang memimpin seluruh kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan meyakinkan diri bahwa Roh Allah yang bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk tidak lagi cemas, takut, gelisah. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah kiranya ya Allah pada saat ini juga semuanya itu kami serahkan dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, menopang, bahkan yang boleh memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani seluruh kehidupan kami itu ya Tuhan. Yakinkan kami bahwa ketika kami boleh mempercayai Tuhan, kami mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, dengan tidak khawatir lagi, dengan tidak ragu lagi. Dan biarlah kiranya ya Bapa, kami boleh bersukacita bahwa hanya ketika kami dipimpin oleh Roh Allah, maka kami akan boleh menjadi anak Allah. Kami boleh menjadi pewaris kerajaan Allah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami menserahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Kiranya hari yang boleh kita lalui pada hari ini semakin Tuhan boleh memberkati. Kebaikan dan kemurahan akan boleh menyertai dan boleh mengikuti kita di sepanjang kehidupan kita. Salam.